Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, para tokoh masyarakat, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema baru, yaitu tentang masalah fikih nikah. Secara bahasa, nikah itu berasal dari kata nakahayan kihu, nikahan. Secara bahasa artinya al-jam'u, al-jima', halalnya sebuah percampuran antara laki-laki dan perempuan, atau disebut dengan jima'. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah adalah huwa aqdun bainaz zaujaini. Ia adalah sebuah ikatan atau sebuah akad antara suami dan istri ala arkanin makhsusatin, yang terbentuk dari rukun-rukun yang telah ditentukan, li ibahatil jima'i bainahuma, agar kedua pasangan tersebut boleh untuk bercampur antara laki-laki dengan perempuan. Nah, itu disebut dengan nikah secara bahasa maupun secara istilah. Adapun di dalam Al-Quran, dalil tentang nikah yaitu di dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa rubah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah." Kemudian juga wa ankihul ayyama, dan lain sebagainya. Di Al-Quran banyak sekali tentang ayat-ayat pernikahan. Kemudian di dalam hadis juga Nabi Muhammad SAW dijelaskan tentang yang berhubungan dengan nikah, alaikum bisunnati. Kemudian di dalam hadis, an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah merupakan sunnahku, dan barang siapa yang benci terhadap sunnahku maka bukan golonganku. Sehingga dari dalil-dalil tersebut para ulama berkesimpulan, kan bagaimanapun juga Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakan nikah itu hukumnya sunnah, tidak. Tapi para ulama mengambil kesimpulan daripada dalil-dalil tersebut. Jadi makanya itu disebut dengan ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu adalah ilmu untuk menyimpulkan sebuah dalil. Jadi ada dalilnya nih di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Kemudian disimpulkan oleh para ulama menjadi sebuah ilmu, disebut dengan ilmu fikih. Begitu. Maka disebut dengan fikih nikah. Fikih itu dalam bahasa Arab, fikhu berarti pemahaman para ulama tentang dalil-dalil pernikahan. Nah, itu disebut dengan ilmu fikih. Ya, karena bagaimanapun juga ya, Nabi Muhammad SAW tidak menentukan secara sore hukumnya gimana, tapi para ulama memahami dari dalil-dalil tersebut. Ya, sehingga waqalal jumhur ulama mengatakan huwa mandubun ilaihi. Nikah itu adalah sunnah. Kalau kita mengambil pendapat para ulama terdahulu, nikah itu adalah sunnah. Wahumul jumhur, ini adalah pendapat jumhur ulama. Wa qala ahlul zahir wa Daud az-Zahiri wal akhar, dan ada memang sebagian ulama lain yang mengatakan nikah adalah wajib. Ya, mereka berpedoman pada sebuah dalil tentang perintah. Kan di dalam Al-Quran jelas itu perintah semua. Nikahlah kamu.
Sehingga para ulama ini perintah wajib atau perintah sunnah begitu. Kemudian dipahami juga sebuah dalil an-nikahu sunnati. Nah, itu dari situ. Sehingga para ulama tadi jumhur mengatakan bahwasanya nikah itu adalah sunnah. Maka ada ulama juga yang tidak menikah. Sibuk dengan mencari ilmu, tidak menikah. Seperti Ibnu Taimiyah, kemudian Imam An-Nawawi itu tidak menikah beliau. Belum menikah ya mungkin ya. Keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan tidak menikah, belum menikah. Seperti itu. Kalau Ibnu Taimiyah ya karena sibuk dengan apa? Menulis ya, kitabnya itu Majmu' Fatawa berjilid-jilid, kemudian juga di penjara juga ya. Ya, sehingga tidak ada waktunya, mungkin keadaannya sehingga keburu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun juga banyak ulama-ulama lain yang belum menikah, bukan tidak menikah, belum menikah. Kemudian masuk ke tema yang berikutnya adalah khutbah. Ini beda dengan khitbah. Jadi kalau kho-nya itu domah, itu khutbah artinya khutbah. Khutbah itu artinya memberikan wejangan, memberikan tausiah di dalam sebuah pernikahan. Itu khutbah. Kalau khitbah, kho-nya dikasrohkan, khitbah itu artinya meminang. Nah, itu beda jadinya. Gara-gara beda apa? Beda domah dengan kasroh saja sudah beda artinya. Tulisannya sama, ho, to, ba sama tak marbuto, tapi gara-gara salah menyebutkan minang apa berkhutbah, makanya jangan sampai khutbah Jumat, khitbah Jumat, nah, salah, berarti khutbah. Wa amma khutbatun nikah, adapun hukum daripada khutbah, memberikan wejangan, memberikan tausiah pernikahan, al marwiyatu anin nabi, faqala al jumhur ulama mengatakan sunnah juga sama. Karena Nabi Muhammad SAW ketika menikahkan putrinya juga memberikan tausiah juga, memberikan tausiah nikah. Diawali dengan hamdalah, kemudian dengan sholawat, kemudian juga dengan membaca Al-Quran tentang ayat pernikahan, kemudian juga tentang pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari pernikahan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika menikahkan anaknya, menikahkan putrinya maksudnya. Jadi itu merupakan kesunahan khutbah. Sedangkan sebagian ulama adalah wajib ya, di antara tadi ahlu zahir, karena ulama ini mengatakan kalau Rasul mengerjakan ya berarti harus dilaksanakan gitu, nggak boleh tidak. Nah, sehingga harus ada khutbahnya, harus ada khutbah nikahnya gitu. Harus ada khutbah nikahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah khitbah. Apa yang dimaksud dengan khitbah? Khitbah itu adalah meminang. Al-khitbah, al-khitbah, meminang. Bukan pacaran ya. Kalau pacaran nggak ada ya. Kalau pacaran kan identik dengan apa? Berdua-duaan, jalan bareng, belum sah tuh jarang bareng. Nah, itu tidak boleh, nanti kena hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan tentang ancaman bagi orang yang berdua-duaan kecuali setan. Kemudian juga dalil-dalil yang lain ya, yang bukan mahramnya. Janganlah kamu tusafir, janganlah kamu bermusafir wahai para wanita kecuali dengan mahramnya. Itu semua nanti kena dalil itu. Jadi tidak ada yang namanya pacaran, tidak ada. Tidak ada yang namanya pacaran dalam Islam, tidak ada. Yang ada adalah khitbah, meminang. Atau mungkin bisa dikatakan dengan istilah sekarang disebut dengan ta'aruf. Dan itu pun harus ada mahramnya juga, harus ada mahramnya, artinya pihak daripada perempuannya, mahramnya. Khitbah tersebut. Kemudian apakah boleh ketika seseorang mengkhitbah ya, wanita yang sudah pernah atau sudah dikhitbah oleh orang lain? Nah, ini ada dua hadis Nabi Muhammad SAW tentang masalah tersebut. Hadis yang pertama adalah riwayat Bukhari tentang la yahillu lirrajuli, tidak halal alias haram bagi seorang laki-laki
ayyah tuba khitbata akhihi, untuk meminang pinangan saudaranya, nggak boleh. Hatta ya'zanahu, kecuali sudah ada izinnya, au yatsruka alaihi, atau dia sudah meninggalkannya atau mundur gitu ya. Nah, itu dari hadis itu dijelaskan bahwasanya kalau sudah dipinang orang tidak boleh ada orang lain meminangnya kecuali dengan izinnya, atau dia mengungkapkan saya mundur, artinya nggak jadi. Nah, itu berdasarkan hadis itu, kesimpulan dari hadis itu dijelaskan tidak boleh meminang pinangan orang lain. Dan banyak sekali hadis-hadis sejenisnya. Banyak sekali hadis-hadis sejenisnya tentang masalah meminang di pinangan orang lain. Kemudian yang menjadi masalah adalah ketika hal tersebut dilakukan, misalnya kan ada juga orang tua yang misalnya udah yang kedua aja yang diterima gitu kan, karena mungkin lebih kaya atau lebih dan lain sebagainya begitu, dan lain sebagainya. Apakah berdampak pada akad nikah? Tidak berdampak pada akad nikah. Ketika dia nikah, yang penting ada rukun-rukunnya jelas, jadi nggak berdampak terhadap akad nikah. Artinya kalau ada orang lain yang sudah dipinang sama orang lain kemudian dibatalkan secara sepihak, artinya perempuan itu akhirnya menikah dengan orang lain begitu, kemudian dia menikah, tetap pernikahannya sah, yang penting ada rukun-rukunnya, rukun-rukun nikah. Ini hanya la yahilu, diharamkan, bahkan di hadis lain tidak boleh dilaknat dan lain sebagainya. Jadi tidak menyebabkan tidak sahnya pernikahan, tidak, tapi hanya dilarang oleh agama, nggak boleh. Artinya namanya zolim juga, termasuk zolim, nanti ke situ arahnya nanti. Kemudian juga termasuk perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena bisa menyinggung persaudaraan dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk sampai ke merubah atau tidak sah nikahnya, tidak, dia tetap sah nikahnya walaupun misalnya wanita tersebut udah dipinang orang lain, tapi rupanya yang nikah bukan nama orang pinangannya gitu. Sah nggak nikahnya? Sah, tetap sah, yang penting sudah ada rukun-rukunnya. Nanti akan dijelaskan rukun-rukunnya. Kemudian ada juga satu masalah tentang bagaimana kalau misalnya pinangan yang kedua lebih baik daripada pinangan yang pertama. Ini juga ada sebuah hadis juga. Hadis riwayat Muslim di sini. Suatu saat Fatimah binti Qais haitsu ja'at ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzukirat lahu anna Aba Jaham, kemudian Fatimah binti Qais bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Jaham bin Huzaifah, Abu Jaham bin Huzaifah dan Muawiyah bin Abi Sufyan khotobaha, ia keduanya meminang Fatimah bin Qais tersebut. Faqala, kemudian kata Rasulullah SAW, ini Fatimah bin Qais meminta pendapat Rasul. Kemudian faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, amma Abu Jahm farajulun la yarfa'u asahu anin nisa. Abu Jahm itu orangnya gak bagus dia. Dia suka mukul kepada wanita. Wa amma Muawiyah fasa'aluka la mala lahu walakin inkahi Usama. Sama pun Muawiyah seperti itu juga. Walakin, akan tetapi inkahi Usama, kamu nikahlah dengan Usama. Artinya dia sudah dipinang, khotobah sudah dipinang dengan orang lain, kemudian Rasul malah menyarankan menikah dengan Usamah bin Zaid, dengan orang lain. Berdasarkan hadis ini, para ulama menyimpulkan kalau memang ada yang lebih baik dari segi dinnya, mutadayin, dari segi dinnya, dari segi agamanya, lebih baik dari segi agamanya, maka seorang orang tua bisa juga membatalkan membatalkan pinangan orang lain tersebut. Misalnya ada orang yang sudah ngelamar dia, kemudian ada lagi yang datang ngelamarnya, kemudian lebih baik dari segi agamanya, soleh dan lain sebagainya, ketimbang yang pertama tadi, begitu. Ketimbang yang pertama udah sholatnya jarang-jarang dan lain sebagainya, mutadayin lah, kurang mutadayinnya, kurang agamanya, maka
berdasarkan hadis ini dia boleh membatalkan pinangan yang pertama tadi. Pinangan yang pertama. Tapi di sini Rasulullah alasannya jelas. Alasannya adalah berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan mutadayin, bukan berkaitan dengan rizki. Ini karena yang pertama ini kerjanya masih belum jelas ya. Ini yang kedua udah jelas nih kerjanya. Yang kedua aja, bukan itu. Rasulullah SAW malah itu alasan Rasulullah bukan yang seperti itu, tapi alasan Rasulullah adalah akhlak, mutadayin, agama, bukan karena harta, bukan karena yang lainnya. Sehingga berdasarkan hadis ini Fatimah binti Qais maka dibolehkan ketika membatalkan pinangan-pinangan sebelumnya. Kalau ada orang lain yang lebih bagus agamanya, itu dibolehkan. Itu tidak dibolehkan. Tapi kalau hanya sekedar mencari harta dan lain sebagainya atau berdasarkan apapun, maka nanti kena hadis yang pertama tadi, la yahillu, tidak dihalalkan lirrajul, seorang laki-laki untuk meminang pinangan saudaranya gitu ya. Tidak boleh, nanti ke situ hukumnya. Tapi kalau ada alasan yang masuk akal, artinya syar'i, ya, lebih bagus agamanya, kemudian juga kalau dua-duanya bagus bagaimana ya? Kalau dua-duanya bagus yang pertama, artinya yang pinangan pertama, karena di sini Rasulullah SAW itu bukan menolak pinangan yang pertama itu bukan gara-gara agama, tapi dia karena akhlak. Memukul tadi, gara-gara suka memukul perempuan dan lain sebagainya. Itu kan berkaitan dengan akhlak. Nah, sehingga lebih memilih kepada yang mutadayyin, yang beragama. Tapi kalau sama-sama beragama yang pertama, ambil hadis yang pertama, nggak boleh kita menolak lamaran yang sudah pertama kali kita terima tadi. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu tentang masalah pinangan, ya, tentang masalah meminang. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang masalah izin. Jadi kalau laki-laki itu dia tidak perlu izin. Sepakat para ulama, ittafaqal ulama kalau laki-laki nggak perlu izin dengan orang tua. Artinya sah tetap pernikahannya maksudnya ya. Artinya ini min babil akhlak mah harus ya. Tapi untuk sampai ke sah tidaknya pernikahan tidak sampai situ. Jadi laki-laki itu bebas dia. Artinya nggak ada hubungannya dengan orang tua dalam arti tidak menyebabkan pernikahannya itu sah atau tidak. Jadi kalau laki-laki seperti itu. Kemudian yang kedua adalah janda. Janda itu juga sama. Dia langsung ke jandanya, nggak perlu ke orang tuanya. Kamu mau nikah lagi, saya mau nikah lagi. Jadi izin langsung ke orangnya, ke jandanya. Laki-laki pun begitu, ke orang yang mau menikah, artinya laki-laki tersebut. Nah itu kaitan dengan izin. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW tentang masalah tersebut, dalam hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Muslim, al-ayyimu ahaqqu binafsiha min waliyiha. Janda itu lebih berhak dia untuk dimintai izin. Kalau dia sudah janda, ya jandanya yang menentukan, saya mau nikah dengan dia. Itu lebih berhak dia kalau janda. Kemudian wal bikr, adapun perawan ya belum pernah menikah, tusta'mar fi nafsiha wa iznuha simatuha, izinnya adalah diamnya wanita tersebut. Diamnya wanita tersebut. Nah, baru kemudian masuk ke masalah al-bikr, wanita yang belum pernah menikah. Tapi kalau tadi laki-laki atau seorang janda, izinnya ya kepada orang tersebut. Ya, kalau janda berarti kalau dia mau menikah, tanya yang jandanya mau nggak, begitu. Misalnya nanya ke jandanya mau nggak, mau, ya sudah. Kalau laki-laki begitu juga sama. Nah kalau misalnya perempuan yang belum pernah menikah, nah di sini yang belum pernah menikah, waqtalafu, para ulama berbeda pendapat tentang masalah al-bikr, al-balik, perempuan yang belum menikah, bagaimana hukumnya dia. Faqala Malik wa Syafi'i, Imam Malik dan Imam Syafi'i berkata, lil abdi faqat ayyujbiraha 'alan nikah. Bapaknya berhak memaksakan untuk menikah. Artinya izinnya itu dari bapaknya.
izinnya dari bapaknya. Jadi bapaknya punya hak untuk memaksakan anak perempuannya untuk menikah. Nah itu kalau menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Nanti kita lihat dalil-dalilnya. Wa qala Abu Hanifah, sedangkan Imam Abu Hanifah berkata, Imam Abu Hanifah, was-Sauri dan Imam As-Sauri, wa Ahmad, wa Auza'i, wa Abu Saur, la budda min i'tibari ridhoha. Harus juga dengan keridoan daripada wanita yang belum pernah menikah tersebut. Nggak bisa seorang bapak memaksakan kehendaknya. Jadi berbeda antara mazhabnya Imam Malik dan Imam Syafi'i yang punya kewenangan seorang bapak untuk memaksakan anak perempuannya untuk menikah. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dan Imam As-Sauri wal Auza'i la budda min i'tibari ridhoha. Mesti ada keridoan daripada anak atau wanita yang belum pernah menikah tersebut. Kenapa mereka berbeda pendapat? Karena mereka berbeda pendapat dalam menafsirkan hadis Nabi Muhammad SAW. Di pertama adalah riwayat Abu Daud. Ya. Kata Rasulullah SAW, la tunkahul yatimatu illa biizniha. Tidak dinikahkan al yatimatu, perempuan yang tidak punya bapak, ini yatimah, taknya tamar buto, illa biizniha, kecuali dengan keriduannya, dengan izinnya. Kemudian wa qauluhu, juga sabda Nabi Muhammad SAW di riwayat Ibnu Majah, tusta'marul yatimatu fi nafsiha. Wanita yang yatimah itu juga diperintahkan atau diminta keriduannya dari dirinya. Kemudian juga di hadis riwayat Muslim, wal bikru yasta'zinuha abuha. Wanita yang bikr itu artinya perawan yang belum pernah menikah. Wanita yang belum pernah menikah, yasta'zinuha abuha, bapaknya yang berhak memberikan izin. Nah, dari sini para ulama berbeda pendapat tentang memahami hadis tersebut. Apakah karena juga nanti berdampak pada walinya. Nanti kita akan bahas di wali di depan itu, wali bapaknya. Karena bagaimanapun juga yang menjadi wali adalah bapaknya. Kalau bapaknya nggak bisa, bapaknya nggak bisa, yang nggak bisa menikahkan, maka bagaimana menikah dia? Itu kata Imam Syafi'i dan Imam Malik. Harus bapaknya. Sedangkan kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, kalau bapaknya dia nggak mau menikahkan anaknya, maka dia bisa jatuh ke yang lainnya, bisa jatuh ke yang lainnya, ke wali hakim atau ke wali-wali yang lainnya. Di situ perbedaannya. Selama yang dinikahkan itu adalah tidak sekufu, artinya mutadayinnya bagus. Mutadayinnya bagus. Mereka sepakat semua masalah sekufu itu. Sekufu artinya mutadayin. Artinya taribat yadaka, ya, di dalam hadis tunkahul mar'ah, wanita dinikahi karena lijamaliha, karena kecantikannya, kemudian juga karena kehormatannya, kemudian juga karena hartanya dan lain sebagainya, tapi pegang agamanya. Itu semua sepakat pegang agamanya. Maka ketika ada orang tua yang nggak ngizinin anaknya, tapi agamanya bagus, malah orang tua menikahkan nama laki-laki yang nggak pernah sholat dan lain sebagainya. Nah itu kalau menurut Imam Abu Hanifah itu boleh pindah kepada wali-wali yang lain, termasuk wali hakim. Nah itu nanti. Tapi kalau pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i tetap dia kepada siapa? Kepada bapaknya, karena bapaknya itu memiliki hak penuh untuk menjadi walinya. Nah di situ perbedaan pendapatnya, di situ gara-gara masalah kedudukan wali, juga masalah pemaksaan dalam anak yang wanita yang belum pernah menikah, apakah boleh dipaksa atau tidak. Tadi dijelaskan bahwasannya kalau Imam Malik dan Imam Syafi'i dia harus dipaksa, artinya yang mempunyai kewenangan adalah bapaknya. Kemudian kalau Imam Malik dan kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, Imam As-Sauri mengatakan harus i'tibari ridhoha, harus kerelaan daripada wanita tersebut. Lalu bagaimana posisi saya? Kalau posisi saya sih sebenarnya tergantung kondisinya. Kondisinya sebenarnya kenapa sebabnya bapaknya itu tidak mau menikah. Tidak mau menikah kan anaknya nggak mau dinikahkan dengan siapa gitu misalnya. Apakah karena faktor-faktor lain atau
kalau atau pilihan bapaknya adalah pilihan terbaik, itu juga perlu kita ini juga. Kalau misalnya pilihan bapaknya adalah pilihan yang terbaik, misalnya orangnya soleh juga, kemudian bagus juga agamanya dan lain sebagainya, kenapa tidak juga? Nah, bisa menggunakan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tadi, boleh memaksakan anak perempuannya. Asalkan tadi mutadayin, dia bagus, kemudian juga agamanya bagus dan lain sebagainya, semua melalui seperti itu semua. Tapi kalau misalnya dengan alasan misalnya bapaknya asal main nikahkan saja tanpa melihat misalnya kualitas beragamanya, bahkan termasuk laki-laki yang misalnya fasik dan lain sebagainya, tidak pernah sholat, kemudian jarang ya agamanya kurang bagus, maka bisa mengambil pendapat yang kedua tadi. Tapi saran saya tidak langsung mengambil pendapat yang kedua, tidak langsung mengambil pendapat Abu Hanifah dan Imam As-Sawri, harus dilakukan pendekatan terhadap orang tua. Artinya min babil akhlak di sini. Istilahnya jelaskan kepada orang tua bahwa pilihannya adalah yang terbaik, bukan pilihan bapaknya. Walaupun nanti bapaknya jelas-jelas yang menikahkan juga. Nah, itu artinya memang tergantung kondisi masing-masing tersebut. Kita lanjut kepada masalah wali. Dari sini sampai di sini ada diskusi tafadhol sebelum kita lanjut ke masalah wali yang menikahkan dan rukun-rukun nikahnya. Mengenai khitbah, khitbah itu apakah ada perkataan tertentu yang menandakan itu adalah khitbah? Terus yang kedua, tadi mengkhitbah wanita yang sudah dipinang itu apa? Tadi bagaimana di masa Rasulullah itu bisa terjadi pinangan double begitu? Ya, pertama terkait dengan deskripsi dari khitbah itu gimana? Inti khitbah itu adalah kalau kata bahasa ininya adalah mengetep apa ya istilahnya bokeh ngetep atau apa gitu ya. Jadi mengungkapkan seorang laki-laki, keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan akhwatnya bahwasanya saya ingin menikah dengan atau anak saya ini, kalau bapaknya yang mau ini ya, anak saya ini ingin menikah atau ingin menikah dengan putri bapak atau wakilnya dan lain sebagainya. Mengungkapkan ibarat ya, sebuah ungkapan kepada keluarga wanita bahwasanya ini seorang laki-laki namanya Ahmad ingin menikah dengan anak bapak, namanya siapa? Fatimah misalnya. Beliau ini begini dan lain sebagainya, kerjanya di sini, insya Allah dia orangnya soleh dan lain sebagainya, bagus agamanya, begitu. Nah, kemudian bapaknya bilang, oh ya alhamdulillah, nanti saya tanya dulu ya, nah, ke kamar misalnya atau bagaimanapun, atau datang misalnya mau, atau dia bapaknya ke kamar misalnya, mau nggak? Mau, ya sudah. Berarti ketika bapaknya mengajukan ya boleh kita menerima pinangan tersebut. Jadilah itu meminang, pinangan. Jadi nggak ada istilah ritual begitu, nggak. Itu semua adalah adat istiadat. Kembali ke adat istiadat. Misalnya ada tukeran cincin, tukeran apa, itu nggak istilahnya. Itu adat istiadat saja ya. Adat istiadat artinya kembali kepada adat masing-masing. Ada yang istilahnya ngetep dengan cincin, boleh nggak? Ya, asalkan itu adalah hadiah saja. Hadiah, artinya hadiah boleh memberikan hadiah kepada siapapun, ya. Tapi tidak ada hukumnya, artinya harus memberikan cincin, tidak ada hukumnya. Artinya yang penting dia mengungkapkan kepada seorang wanita tersebut, ya. Misalnya anak laki-laki namanya si Ahmad ingin menikah dengan anak bapak, namanya siapa dan lain sebagainya, kemudian bapaknya mau, itu sudah khitbah namanya, itu sudah khitbah. Jadi nggak harus ada kayak seremonial apapun, itu adat istiadat biasa. Artinya kalau nggak ada larangan dari agama tidak masalah. Adat istiadat itu secara hukum boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat, itu saja sebenarnya. Adat istiadat apapun namanya disebut dalam usul fikih al-adatu muhakkamatun. Adat istiadat itu bisa dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat agama. Artinya kalau misalnya ada adat istiadat yang lain, misalnya segala datang kemudian manggil penceramah begitu, kemudian baca istilahnya
ada tausiah dulu, itu bagian dari adat istiadat, tidak masalah itu. Artinya kembali ke adat istiadat. Tapi inti poinnya adalah hitbah itu adalah mengungkapkan dari pihak laki-laki kepada perempuan, itu namanya hitbah. Itu saja sebenarnya. Maaf, nyambung. Jadi khitbah atau pinangan itu jatuh apabila laki-laki mengungkapkan, Perempuan menerima bapaknya. kalau belum menerima masih fase identik itu khitbah apa? Belum. Itu belum hitbah. Baru mengungkapkan. Iya, belum. Jadi yang dimaksud dengan hitbah itu kedua belah pihak. Jadi sudah deal ya. Ya udah nanti tinggal tentuin ya waktunya kapan buat resepsi akadnya dan lain sebagainya. Itu berarti sudah nikah dia. Sudah hitbah. Tapi kalau misalnya baru sekedar ta'aruf misalnya tukar biodata dan lain sebagainya, itu belum hitbah itu. Baru ta'aruf biasa itu. Belum hitbah. Ya ta'aruf juga kalau ta'aruf secara syar'i ya berarti nggak ketemu. Artinya istilahnya asalkan tidak ada mahramnya dan lain sebagainya. Tapi kalau khitbah itu ada dua belah pihak, pihak laki-laki atau perempuan yang mewakilinya, laki-laki, perempuan keluarga perempuan. Nah itu yang paling penting. Kalau laki-laki bisa diwakili dengan orang terdekatnya, tidak masalah juga. Tapi yang penting tadi menerima, kedua belah pihak sudah menerima. Kalau baru satu belah pihak, misalnya baru laki-laki baru mengungkapkan kepada bapaknya, bapak akhwat tersebut misalnya, bapaknya diam saja tunggu 5 hari, nunggu 10 hari, itu belum hitbah itu. Belum hitbah itu kalau begitu. Kalau hitbah itu dia sudah sudah deal, itu namanya sudah hitbah. Tapi kalau masih begitu belum termasuk hitbah. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, di masa Rasulullah SAW, ya memang sering terjadi begitu, adat budaya jahiliyah gitu. Jadi diantaranya adalah Muawiyah dan Abu Jaham tadi sudah menghitbah Fatimah bin Qais. Kemudian datang lagi hitbah yang ketiga, pinangan yang ketiga, dan ini sudah soleh, sudah bagus. Nah, kemudian Rasulullah SAW fankihi, nikah dengan Usama bin Zaid tadi. Nah, artinya memang di zaman dulu begitu. Artinya belum ya istilahnya mungkin layahillu tadi, hadis yang pertama tadi yang tidak boleh meminang pinangan orang lain. Nah itu belum terlaksana, diaplikasikan pada di masa jahiliyah tadi ya, di masa jahiliyah. Saya kira jahiliyah bukan Islam, budaya jahiliyah begitu. Artinya dengan adanya hadis tadi tidak boleh meminang di atas pinangan orang lain, jelas sudah. Berarti di zaman sekarang karena kita sudah tahu ada hadisnya, nggak boleh kalau sudah ada orang yang meminang, nggak boleh meminang lagi, kecuali kalau sudah ada izin daripada tadi orang tersebut, artinya batal pinangannya, boleh baru masuk. Atau tadi kasusnya, misalnya pinangan yang pertama misalnya dia orangnya nggak bagus, artinya akhlaknya dan lain sebagainya, berarti domain daripada orang tua perempuan itu. Ya udah saya yang kedua saja deh, nanti kamu bagaimana anakku misalnya begitu dan lain sebagainya. Yang kedua yang lebih bagus, tidak masalah. Kalau misalnya berkaitan dengan din, bukan berkaitan dengan harta, bukan berkaitan dengan harta kedudukan dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi tidak berpengaruh terhadap sahnya pernikahan, tidak berpengaruh terhadap sahnya pernikahan. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang masalah wali. Wali itu adalah termasuk rukunnya. Jadi kalau dalam pernikahan itu, yang pertama rukun nikah itu yang pertama ada akadnya. Yang kedua adalah ada pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan. Kemudian yang ketiga adalah ada yang menikahkan, artinya walinya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima, itu satu lagi, yang kelima adalah ada syahidain. Syahidain itu artinya 2 orang saksi. Itu rukun nikah yang harus ada 5. Yang pertama adalah akadnya, ijab qabul maksudnya. Ijab qabulnya, saya nikahkan begitu ya. Kemudian yang kedua pengantin laki-laki, pengantin perempuan, 2, 3. Kemudian walinya, kemudian ada 2 orang saksi. Ini 5 ini sudah terpenuhi, sudah sah deh. Sudah sah nikahnya. Jadi 5 ini sudah terpenuhi, sudah sah. Kemudian kita masuk ke wali sebelum akad, wali dulu. Ini karena perbab ya. Tartib wali
Yang pertama itu al-ab. Yang pertama adalah bapaknya. Wali itu bapaknya, bapak orang tua daripada pihak wanita, itu bapaknya walinya. Kemudian kakek, turun kepada kakek. Kemudian saudara kandungnya. Saudara kandung seayah seibu. Berarti kalau perempuan kan yang menikah perempuan, berarti saudaranya, kakaknya atau adiknya. Nah, itu bisa. Kemudian pamannya. Paman seayah seibu, paman bapaknya dulu, paman kemudian ibunya. Kemudian baru lanjut ke sepupu, artinya ponakannya. Ibnul Akh namanya, disebut dengan Ibnul Akh. Kalau sudah tidak ada, baru jatuh kepada wali hakim. Nah, ini runtutan tertib al-aulia. Runtutan daripada wali-wali. Jadi pertama bapaknya, kemudian kalau nggak ada bapak ke kakeknya, kemudian yang selanjutnya adalah saudaranya, saudara kandungnya. Seayah seibu dulu, seayah seibu, kemudian baru seayah saja, kemudian pamannya, itu bisa juga pamannya, kemudian juga Ibnul Akh, anak daripada pamannya. Kemudian yang berbeda adalah anaknya, bukan anak paman tapi anaknya. Itu kalau menurut mazhabnya Imam Malik tidak masuk anak, tapi kalau menurut mazhab Imam Syafi'i masuk anaknya dia. Ya misalnya kalau dia seorang janda misalnya bapaknya udah nggak ada, kakeknya sudah nggak ada, tapi anaknya ada, begitu. Itu bisa kalau dijadikan wali nikah bisa, ya. Jadikan wali nikah bisa, anaknya dia. Kalau dia janda ya, anaknya dia, itu kan anaknya. Nah, itu bisa juga. Itu tartib daripada wali. Kalau wali tartibnya itu tidak dari bapak, kemudian kakek, kemudian kalau tidak ada semua itu, baru kemudian ke wali hakim. Baru kemudian ke wali hakim. Itu tentang masalah tartib daripada wali. Kemudian masalah yang selanjutnya adalah tentang masalah, 3 masalah nih, asnaful wilayah. Ada 3 permasalahan. Yang pertama, iza zawwajal abd. Apakah boleh kalau yang ujung dulu? Ujung misalnya pamannya yang menikahkan. Ma'ahuduril akrob, tapi ada yang lebih dekat walinya. Boleh enggak? Nah, itu permasalahan kita yang pertama. Sebelum ke permasalahan ini, para ulama sepakat bahwasanya yang pertama dulu. Itu sepakat. Yang pertama dulu artinya bapaknya yang pertama. Bapaknya itu pertama, bapaknya. Kemudian tema berikutnya adalah iza zawwajal ab'ad. Kalau misalnya ada yang menikahkan misalnya pamannya, tapi huduril ab, bapaknya itu ada hadir, apakah boleh atau tidak? Di sini fakhtalafa fiha al ulama berbeda pendapat. Faqala Malik, Imam Malik berkata, in zawwajal ab'ad, kalau misalnya orang yang lebih jauh, pamannya kemudian saudara kandungnya itu menikahkan ma'ahuduril akrab, dengan hadirnya misalnya bapaknya atau yang akrab itu misalnya selain bapaknya misalnya kakeknya gitu ya. Fan nikahu, maka nikahnya jaiz in azinalahu, kalau diizinkan. Jadi izinnya, yang penting izinnya, boleh nggak diizinkan. Kalau dia ada izinnya maka boleh, tapi kalau dia tidak ada izinnya maka tidak boleh. Illal ab, kecuali bapak. Jadi hanya sampai ke kakek, jadi bapaknya nggak. Illal ab, bapaknya tetap dia. Semua sepakat bapak dulu pertama ya. Nah setelah bapak hilang, nah ini bapaknya nggak ada nih, bapaknya misalnya nanti kasus bapak. Kemudian ada yang lain. Apakah kita langsung kepada misalnya kepada pamannya dulu sebelum ke saudara kandung atau bagaimana? Itu harus izin daripada mereka kalau menurut Imam Malik. Tapi kalau bapak tetap ya, kalau bapak tadi sepakat bapak dulu, itu yang pertama bapak. Ini yang dimaksud dengan zawwajal ab'ad, itu yang ujung ada menikahkan tapi ada hadirnya yang pertama hadir. Yang pertama itu bukan bapak, misalnya kakek. Tadi kan urutannya bapak, kemudian kakek. Nah ini bapaknya kita hilangkan dulu, nggak ada bapaknya, udah meninggal bapaknya misalnya. Ini ada kakek, kemudian ada saudara kandung, kemudian ada paman. Nah yang nikahin paman, saudara kandungnya dilangkahin, boleh nggak? Itu maksudnya. Boleh nggak? Itu maksudnya. Kalau menurut Imam Malik boleh dengan seizin daripada wali-wali yang terdekat tadi, izin dulu. Karena mungkin saudara kandungnya masih kecil banget, masih umur 17 tahun. Udah pamannya aja. Nah, pamannya itu boleh, katakan dia yang ngizinin. Dia mengizinkan.
Wa bihi qala Syafi'i, dan itu juga pendapat Imam Syafi'i, wa Ahmad, dan juga pendapat Imam Ahmad. Kemudian wa qala ahlu dzahir, dan ahlu dzahiriyah ini ada sebagian kecil ulama yang mengatakan tidak boleh, harus berurutan begitu. Harus berurutan, kecuali kalau tidak memenuhi syarat wali. Nah, syarat wali itu yang pertama adalah dia Islam, kemudian dia sudah balik, kemudian dia adil. Adil. Jadi kalau misalnya wali tersebut misalnya tidak terpenuhi syarat-syarat walinya, itu boleh. Tapi kalau masih terpenuhi, itu kalau menurut Imam Daud Az-Zahiri, ahlu Zahiriyah dan Imam Daud, bahwasanya dia tetap yang kedua. Berurutan, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan lain sebagainya. Itu harus berurutan dia. Tapi jumhur tidak. Jumhur tidak, dengan syarat harus ada izin daripada wali sebelumnya. Nah, ini semua adalah semua adalah wilayah ijtihad mereka ya, karena memahami wawunya itu. Apakah wawu itu dalam keterangan itu wawunya adalah wawu tartib harus tertib atau tidak? Tidak. Jumhur mengatakan tidak harus tertib, boleh langsung, bahkan bisa langsung kepada hakim. Nanti akan di depan kita akan bahas. Yang langsung kepada hakim, tidak perlu misalnya pada paman dulu dan lain sebagainya. Nah, itu karena memahami wawunya itu, dannya wawunya bukan di tartib, tapi dia hanya lil jam'i saja, pilihan. Ini ada beberapa wali-wali, kalau nggak ada bapaknya silakan pilih, kalau nggak setuju langsung ke wali hakim, karena wali hakim adalah misalnya ya, adil dan lain sebagainya. Kalau yang lain misalnya kita kurang ini dan lain sebagainya, itu boleh langsung. Nah, itu kalau menurut jumhur ulama. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang masalah goibnya bapaknya tidak ada. Ada kasus misalnya bapaknya tidak ada, bagaimana hukumnya? Menikah tapi bapaknya tidak ada, tidak hadir begitu. Wa ammal mas'alatus saniyah intiqalu wilayatin nikah ghaibatul ab an ibnihi al-bikr. Tidak ada bapak yang menikahkan anak perempuannya itu. Yang pertama kasusnya adalah ketika bapaknya tidak ada, iza kanal ghaibah ba'idatan. Bapaknya tidak ada, tapi kanal abu majhul, tidak diketahui bapaknya di mana. Ini kan banyak juga kasusnya, misalnya dia ada bapak angkatnya doang, istilahnya bapak asuh lah. Bapaknya dulu mungkin meninggalkan dia di mana begitu, waktu kecilnya dan lain sebagainya. Bapak kandungnya nggak ada di mana, nggak tahu, udah nyari-nyari kemana nggak ada begitu. Istilahnya susah nyarinya, nggak ada dan lain sebagainya, nggak diketahui bapaknya. Nah, maka kasus ini boleh dia tidak ke bapak kandungnya, tapi langsung ke yang lainnya, langsung ke wali-wali yang lainnya. Walaupun ada bapak kandungnya masih hidup, tapi tidak diketahui di mana keberadaannya, karena mungkin ketika masih kecil dia ditinggalin, nauzubillah ditinggalin, kemudian dipelihara oleh panti asuhan atau dipelihara oleh bapak asuhnya. Pas pengen nikah nggak ada ininya, bapak kandungnya mana, nggak tahu kemana, sudah dicari-cari nggak ada. Nah, itu boleh dia langsung pindah ke wali-wali berikutnya, bahkan ke wali hakim. Kemudian yang kedua adalah kasusnya bapaknya nggak ada, tapi diketahui keberadaannya, tapi jauh. In adimat an-nafaqah, nggak ada nafaqah, nggak ada uang untuk menghadirkan bapaknya. Misalnya bapaknya ada tapi jauh dia di Papua misalnya begitu, sedangkan dia orang yang nggak mampu dan lain sebagainya. Ini kasus yang seperti itu kan, ada juga yang model-model seperti itu. Sedangkan ya kalau kasusnya sekarang enak, tinggal pakai internet, Zoom dan lain sebagainya. Kalau nggak ada, zaman dulu kan ada dibahas juga seperti itu. Maka tetap dia sah pernikahannya, bisa dia jatuh ke wali yang lain atau ke wali hakim. Kalau dia bapaknya jauh, kemudian tidak sanggup untuk menghadirkan bapaknya untuk hadir ke majelis akad tersebut. Ya kalau dulu kan jauh juga itu, nggak ada kendaraan, nggak ada pesawat, apalagi gitu, jauh banget di daerah-daerah mana begitu. Tidak ada kendaraan atau tidak ada nafkah untuk menghadirkannya. Tapi bisyartin, dengan syarat apakah dia harus diketahui bapaknya atau tidak. Di sini ikhtilaf. Para ulama berbeda pendapat. Wa qala ba'duhum surito, disyaratkan untuk mengetahui, artinya sekedar tahu saja.
bahwasanya anaknya menikah. Tapi walam yuzkar al-akhor dan yang lain, menurut pendapat yang lain tidak mesti dia tahu. Tapi dia keberadaannya jauh kemudian tidak ada nafkah, tidak ada uang atau tidak ada kemampuan untuk menghadirkan bapaknya tersebut. Mungkin bapaknya udah menikah lagi dengan istri yang lain misalnya begitu, ada juga begitu. Jauh di luar negeri sana begitu, mau hadirin susah juga. Nah, itu bisa ke wali hakim atau ke wali-wali yang lain. Itu bisa. Itu juga bisa. Kemudian yang terakhir, ini kalau misalnya bapaknya dekat. Dekat. Faqalal jumhur ulama mengatakan la tuzawidu fil ghaibatil qaribah al ma'lumah. Dekat kemudian bapaknya tahu. Maka dia harus memanggil bapaknya. Mengambil bapak kandungnya yang menikahkannya. Misalnya bapaknya cuma di Bandung sini 2 jam doang. Panggil aja bapaknya yang menikahkannya. Tapi bagaimana kalau tidak mau bapaknya? Nanti masuk ke tema al-adlul aulia. Seorang bapak yang tidak mau menikahkan anaknya dengan alasan tidak syar'i. Nah, itu maksudnya dalam bahasan adlul aulia. Itu ada di dalam surat An-Nisa juga ya. Tentang masalah wali yang tidak mau menikahkan anak kandungnya dengan alasan tidak syar'i begitu. Alasannya nggak syar'i lah. Padahal ini anaknya sudah mau menikah, kemudian sudah dewasa, kemudian yang lamar juga baik orangnya, tapi bapaknya tetap menolak dengan alasan tidak syar'i, apa dibuat-buat dan lain sebagainya. Itu nanti masuk ke tema berikutnya. Di sini ada diskusi, tafadhol. Jadi itu kalau misalnya bapaknya ada dekat, berarti panggil bapaknya untuk menjadi walinya. Kalau tidak mau bagaimana? Masuk ke tema berikutnya. Satu lagi ada waktu ya Mas ya. Satu menit lagi. Disebut dengan adlul aulia. Seorang wali yang tidak mau menikahkan anaknya dengan alasan tidak syar'i. Maka di sini dikatakan wattafaqu ala annahu laisa lil wali ayyu'dilu waliyatahu idza da'at ilal kufri. Para ulama bersepakat kalau misalnya wali tersebut dia tidak mau menikahkan anak perempuannya dengan alasan tidak syar'i, dan kesyar'iannya itu adalah terlihat itu misalnya anaknya sudah baik dan lain soleh dan lain sebagainya, dan bapaknya tidak mau menikahkan, tidak ada alasan syar'inya lah begitu. Maka para ulama mengatakan bahwasanya dia bisa jatuh langsung ke wali-wali berikutnya, bahkan ke wali hakim. Kalau bapaknya tidak mau menikahkan dengan alasan tidak syar'i, tapi kalau alasan syar'i harus ikut bapaknya. Dan juga dengan syarat, di sini ada perbedaan syaratnya para ulama, dengan syarat orang tuanya itu tidak dalam hadonah itu artinya mendidik anaknya, tidak dari kecilnya, artinya dia ketemu gede artinya kayak tadi kasusnya bapaknya nikah lagi, kemudian ketika mau mintain Pak ini saya mau nikah gitu dengan seorang laki-laki, izin ya Pak, tolong nikahin saya, bapaknya nggak mau. Nah, itu bisa langsung jatuh ke wali berikutnya atau wali aulia, wali hakim maksudnya. Kalau misalnya dia tidak mendidiknya dari kecil begitu, cuma ditinggalin aja, kemudian tiba-tiba dipanggil bapaknya untuk menikahkan, itu bisa langsung ke wali berikutnya atau wali hakim. Tetapi kalau yang wali hadonah, yang dididik dari awal dengan bapaknya, dari sini para ulama berbeda pendapat tentang apakah harus bapaknya. Jumhur ulama mengatakan tetap bapaknya yang menikahkannya. Artinya bapaknya harus memberikan memberikan adilnya, memberikan kuasanya, kan dia walinya itu ya dalam menikahkan anaknya. Berbeda kalau tadi dia selain hadonahnya. Kalau dia didik dari kecil, maka bapaknya itu punya hak penuh untuk memaksakan anak perempuannya, kecuali dengan alasan tadi yang mutadayyin, tidak beragamanya misalnya dengan alasan yang tidak syar'i. Nanti kita akan lanjutkan insyaallah ya tentang masalah adlul aulia ini. Mungkin ada diskusi, tafadhol silakan kalau ada.
Baik, nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang masalah ada ya. Tafadhol, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada pengantin pria, ada pengantin wanita, ada wali, ada saksi, ada mahar. Mahar tidak termasuk rukun. Mahar itu termasuk syarat saja. Iya. Iya, jadi nanti dibahas di mahar, nanti di bab mahar itu namanya syarat sah nikah. Syarat sah nikah tapi bukan rukun. Kalau rukun itu 5 dia. Kalau rukun hanya 5. Iya, ijab kabul sama ijab kabul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi nanti dibahas di mahar. Kalau mahar itu termasuk syarat sahnya nikah. Nikah itu bukan di akadnya, tapi ketika mau bercampur dengan perempuan itu harus dibayar maharnya. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang mahar. Jadi mahar termasuk syarat sah menikah, bukan rukun. Wallahu a'lam bishawab. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.